wabarakatuh. Kami dari Mitra Pemuda kali ini akan membawakan tips tentang yang berbeda, yaitu tentang binatang reptil sejenis kura-kura. Untuk sahabat dari channel, jangan lupa sebelum melihat dan menyaksikan bagaimana caranya merawat binatang reptil sejenis kura-kura, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, pagi ini kita sudah akan membahas dan mengupas tuntas tentang kura-kura sejenis reptil. Akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu dengan Mas Anang. Selamat pagi, Mas Anang. Baik, Mas Anang, kita selamat pagi atas kedatangannya di Mitra Pemuda. Kita akan mengupas tuntas tentang binatang reptil, yaitu sejenis kura-kura. Apakah Mas Anang nanti bisa berbagi cerita dengan sahabat channel, khususnya bagaimana cara merawatnya setiap harinya kura-kura seperti apa? Bisa ya kita berbagi share dengan sahabat channel. Saya kebetulan di sini menjadi narasumber untuk akun YouTube ini. Saya di sini akan menerangkan salah satu jenis kura-kura terbesar nomor 3 di dunia yang saat ini sedang viral. Kura-kura ini berjenis kura-kura darat bernama sulcata. Dia hidup di Afrika dan Galapagos atau Madagaskar. Untuk di Indonesia, dia sangat digemari oleh para reptilers dan para pecinta hewan, khususnya yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Baik, Mas Anang, berarti ini adalah sejenis kura-kura, ada kura-kura darat, ada kura-kura air. Ya. Ini adalah sejenis kura-kura darat ya, berarti ya, tidak semua kura-kura itu ada di air, tapi ada juga yang adalah sejenis, ini adalah sejenis kura-kura yang bernama sulcata ya, dari Afrika. Baik, ini kira-kira usianya berapa nih Mas Anang kalau dilihat dari bentuk poster tubuhnya ya? Kalau misalkan saya merawatnya udah 1 tahun lebih mungkin, dan ini udah ukuran lebih 10 cm atau 13 cm. Oke, ini sudah hampir 10 cm ya. Berarti ini kurang lebih, untuk sahabat channel ini sudah 1 tahun kura-kura sulcata ini dirawat oleh Mas Anang. Sangat baik sekali pertumbuhannya, sudah hampir 10 cm. Dan mungkin kita sudah membahas sama sahabat channel bahwasanya ini adalah sejenis reptil darat yang bernama kura-kura sulcata. Ini sudah dirawat hampir 1 tahun oleh Mas Anang. Boleh saya tahu pada saat 1 tahun ini kira-kira dia masih berapa sentimeter Mas Anang? Kemungkinan sih kalau untuk ukuran segini itu dia udah 10-13 cm. Jadi kalau misalkan kita membeli atau kura-kura sulcata, dia bukan usia atau itu, tapi kita diukurnya dari ukuran. Ukuran itu ya adalah diameter dari ujung kepala sini sampai bawah ekornya. Kemungkinan ini udah 1 tahun usia, dia sudah lebih dari 10 cm. Baik, berarti pertumbuhan dari binatang reptil sejenis kura-kura sulcata ini 1 tahunnya itu sudah bertambah sebesar 10 cm. Berarti ya, ini sudah hampir, ini 10 berarti pada saat dirawat tahun pertama sekitar 5 cm ya. Baik, sahabat channel, untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan melihat dan mengupas tuntas tentang binatang reptil sejenis kura-kura sulcata, bagaimana cara merawatnya, suka dukanya kita akan tanya langsung oleh Mas Anang, karena dia adalah salah satu narasumber binatang reptil yang akan berbagi cerita untuk sahabat channel. Baik, untuk Mas Anang, untuk kura-kura ini kira-kira kan seperti kayak manusia ya, ada sehat, ada sakit, itu kan pasti terjadi pada setiap makhluk hidup, ini sejenis hewan ya. Kalau boleh saya tahu pada saat dia sakit, perawatannya seperti apa? Apakah ada dokter khusus? Apakah cara mengobati dia pada saat dia sakit itu, Mas Anang sebagai orang yang merawat dan bertanggung jawab dengan si kura-kura sulcata ini, apa yang dilakukan oleh sulcata? Biasanya kalau misalkan kayak kita pencinta hewan, biasanya kalau kita udah parah banget, kita bakal bawa ke dokter hewan. Tapi biasanya kita sebagai pencinta hewan tahu dan bisa sharing ke teman-teman yang pernah mengalami misalnya penyakit. Biasanya kalau penyakit yang sangat rentan pada sulcata itu pada ukuran yang sangat baby, yaitu 5 cm. Kalau ukuran segini sangat aman. Kalau misalkan ukuran dia 5 cm, dia terjadi biasanya masalah pencernaan karena dia makanannya harus lembut sekali. Kedua, karena kurangnya sinar matahari untuk penjemuran, karena di alam liarnya di Afrika dia sangat terbantu oleh sinar matahari untuk mencernakan proses makanannya di dalam tubuhnya. Dan kedua, kalau misalkan kita pelihara seperti kita pelihara di rumah, kita tidak tahu porsi makannya dia dan jenis makanan yang pantang untuk dilarang untuk kura-kura,
biasanya mereka akan terkena masalah BS atau Barrel Stone, atau kalau misalkan di manusia itu kayak kencing batu gitu. Dia jadi puringnya itu dia akan menumpuk di sini, dan kebanyakan mereka kalau misalkan untuk ukuran 5 cm mereka akan meninggal. Biasanya karena masalah satu pencernaan, kedua makanannya itu dia dikasih seperti kayak yang mengandung banyak purin seperti toge atau kol putih, itu sangat dilarang untuk kalau misalkan peliharaan seperti sulcata ini. Kedua, karena kurangnya sinar matahari. Seperti kita tahu di Indonesia iklimnya sangat tergantung berubah-ubah. Kalau misalkan kita mengatasinya, biasanya kita pakai sejenis lampu UVA atau UVB khusus untuk sulcata ini. Dan biasanya kalau misalkan kita sudah terkena BS atau Barrel Stone, kalau misalkan dia masih terlihat tidak mau makan, biasanya baru kita bawa ke dokter hewan. Tapi saat dia masih mau makan, biasanya kita kasih sejenis kayak pepaya untuk mengurangi purin yang ada di dalamnya untuk dia keluarkan sebagai kotorannya. Baik, berarti sahabat channel bahwasanya binatang kura-kura sejenis sulcata itu pada usia pertama, yaitu di usia pertama sampai dia mencapai sentimeternya itu 5 cm, dia banyak sekali rentan untuk sakit. Kebanyakan sakitnya itu dia terganggu di bagian pencernaan ya. Setelah 1 tahun dia berusia, diameternya sampai mencapai dengan 10 cm, rentan untuk sakit bagian pencernaan. Dan dia pun untuk hewan sulcata tadi ada salah satu makanan-makanan khusus yang memang tidak bisa diberikan, seperti toge, tadi ada beberapa bagian yang disebutkan oleh Mas Anang. Berarti memang binatang ini cukup sekali kuat ya. Ada range usia muda mereka punya rentan sakit. Di usia di tahap kedua, di tahap 1 tahun dia berkembang menjadi diameter 10 cm, sudah mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga tidak ada permasalahan bagi pencernaannya si sulcata sendiri. Baik, Mas Anang, kalau untuk saya Mas Anang, tadi kita sudah membahas kepada sahabat channel bahwasanya binatang sejenis kura-kura reptil ini tadi sudah melihat pada saat dia sakit, dia itu harus diberikan apa, dan kalaupun tadi sudah dijawab sama Mas Anang, dia sakitnya itu hanya di rentang tahap pertama, dan itu pun kalau parah dia baru kita ke dokter, tapi pada masa sakit kalau bisa ditangani, dia bisa ditangani sendiri. Untuk Mas Anang, kura-kura sejenis sulcata ini, makanan setiap harinya apa? Perawatan untuk makanan yang kita konsumsi kepada si kura-kura sulcata ini apa? Kalau misalkan biasanya kita kasih seperti makanannya kayak seperti sawi, entah itu buah-buahan seperti pepaya, melon, ataupun semangka dan sejenisnya. Tapi untuk beberapa makanan seperti yang saya sebut tadi, seperti kayak kol ataupun sawi putih ataupun toge yang banyak mengandung purin itu, sebisanya boleh, tapi sangat jarang atau ada rentannya, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, itu tidak masalah. Tapi untuk kalau setiap hari boleh, saya sarankan seperti sawi dan buah-buahan. Kalau buah-buahan tidak ada pantangan sama sekali, dan dia juga sebenarnya di alam liarnya itu dia memakan rumput liar itu malah lebih bagus. Iya, dan kalau misalkan kita rawat itu biasanya kalau di Indonesia ada pelet khusus untuk sulcata namanya, kayak gitu. Dan dia biasanya saya kasih vitamin juga seperti reptil booster ataupun sejenis dan yang lainnya. Oh, seperti itu. Baik, kebetulan kita menyediakan untuk sahabat channel bahwasanya tadi Mas Anang sudah membicarakan cara perawatan makan dari binatang reptil sejenis kura-kura sulcata, bahwa dia makanannya cukup sederhana. Dia hanya diberikan sawi saja. Kalaupun toge dan toge kol itu boleh digunakan, dikonsumsi, tapi harus dalam rentang waktu yang tidak terlalu berdekatan. Seperti itu ya, Mas Anang ya. Ini berarti kita coba ya untuk sahabat channel, apakah si reptil ini, sulcata ini mau memakan sawi yang saya kasih sahabat channel. Ayo kita lihat, ayo apakah dia bersemangat. Mas Anang mungkin yang memberikan, kalau saya mungkin karena tidak terbiasa dengan binatang ini, mungkin Mas Anang akan memberikan makan dari binatang reptil sejenis kura-kura sulcata. Terlihat sekali ini reptil ini adalah reptil yang sangat sehat, gesit, makanya walaupun saya tidak memegang, mereka sangat lincah sekali. Makanya Mas Anang untuk membuat hal-hal yang terbaik, informasi yang terbaik, kita pegang dengan tangan agar dia lebih bisa beroperasi. Karena saya akan makanan sawinya ya.
Untuk vitaminnya berarti tadi sejenis vitamin apa tadi Mas Anang? Seperti reptil booster yang sering dijual di toko-toko reptil sih biasanya. Itu. Dan kalau misalkan kita juga biasanya kan ada pameran-pameran itu sepertinya ada juga kontes untuk jenis sulcata ini. Nah biasanya kalau misalkan kita untuk kontes, selain kita mandikan dan kita percantik, itu kita biasanya cangkangnya itu kita ada khusus vitaminnya untuk mempercantik dan memperindah dia. Oh berarti ada sejenis perawatan. Jadi saya kalau seorang wanita perawatan tubuh ke salon, ini pun sejenis reptil ini pun ada perawatan di bagian kulitnya si reptil ini ya. Berarti untuk perawatannya juga ini kalau untuk buang air besar kecil dia sudah mengerti di tempat yang khusus atau masih sembarangan tempat? Kalau misalkan kura-kura ya namanya binatang dia biasanya kan sembarangan di tempat. Tapi kalau misalkan dia hewan yang itu biasanya dia akan mencari kayak sumber air atau sumber yang sering dia tempatin untuk pup itu tersebut. Untuk sejenis sulcata ini berarti masih bebas buang air kecil sembarangan masih belum mengerti ya. Baik, untuk perawatannya ternyata sahabat channel untuk perawatan binatang sejenis reptil sulcata ini tidak terlalu sulit karena dari sejenis makanannya gampang sekali dan mudah sekali kita dapat, dan vitaminnya pun mudah sekali kita dapat, dan rentan untuk sakit pun tidak rentan sakit karena di usia tahap pertama dia di 1 tahunnya itu baru dia sering sakit di bagian pencernaan. Setelah pertumbuhan tahap kedua di usianya dia menginjak 1 tahun, bahwa reptil sejenis sulcata ini sangat sekali ramah, tidak pernah sakit karena selagi dia doyan makan, selagi dia mau berjemur ya seperti tadi ya, dia akan tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Baik, kalau untuk tadi saya sudah membahas tentang gimana dia sakitnya, makannya, mandinya ini gimana nih Mas? Karena ini kan sejenisnya sulcata ini sejenis reptil yang darat ya, tidak di air ya. Cara memandikannya apakah kita tenggelamkan di air, di bak, atau dilap-lap saja kepalanya atau gimana? Untuk biasanya sih kalau misalkan sulcata kita tiap pagi kita mandikan, tergantung penghobi atau pemilik kura-kura tersebut. Biasanya saya sebagai pemilik tiap pagi saya mandikan, saya bersihkan dari kotoran-kotorannya, lalu saya jemur karena untuk penjemuran sinar matahari yang terbaik adalah jam 7 sampai jam 10 dan rentan waktunya itu 2 jam maksimal. Karena dia sangat butuh sinar matahari untuk mencerna di dalam tubuhnya makanannya tersebut. Sepertinya itu tiap hari. Berarti kalau proses penjemuran sulcata ini hampir sama dengan proses penjemuran manusia ya, bahwa dari sifat kedokteran penjemuran kita pun kalau ingin menjemur di salah satu panas sinar matahari itu sekitar dari jam 7 sampai dengan 10, sama juga dengan binatang pun paling bagusnya di jam 8 sampai dengan jam 10. Baik, untuk Mas Anang kita sudah banyak bercerita tentang sulcata. Sekarang kita mau melihat sulcata ini kalau tidurnya ini gimana Mas Anang? Dia punya waktu-waktu khusus untuk tidur kah? Tidur jam berapa? Apa seperti kayak kita punya tidur setiap jam 10 atau gimana? Kalau misalkan sejenis hewan-hewan seperti ini kan karena dia di alam liarnya juga tidurnya malam, bukan hewan malam atau seperti kayak kelelawar, dia tidurnya ya seperti biasa aja. Kalau misalkan dia udah malam dia akan tidur, kecuali dia sudah pagi baru dia beraktivitas untuk mencari makan. Ini kayaknya sulcatanya buang air besar ya? Iya. Iya, sahabat channel kita menyaksikan karena saking tegangnya untuk si sulcata kita buat konten. Ternyata saya melihat sekali bahwa sulcata ini buang air besar. Sangat buang air besarnya memang seperti ini ya? Iya. Berbentuknya memang tidak padat tapi bentuknya bentuk cair ya, Mas Anang ya? Iya. Jadi bukan berarti kalau kita manusia pada saat kita melihat buang air besarnya itu berair berarti ditandakan bahwa manusia itu kurang sehat. Tetapi kalau untuk binatang sulcata ternyata memang bentuk pembuangan air dia itu memang seperti ini, bentuk cairan ya. Berarti bukan menandakan dia tidak sehat, tetapi memang bentuknya memang seperti itu. Baik, Mas Anang, kalau boleh kita tahu suka dukanya sih untuk merawat sejenis binatang reptil ini apa aja? Suka duka dalam merawat binatang reptil pasti ada atau tidak ada, untuk kita berbagi dengan sahabat channel. Kalau misalkan reptil di Indonesia sih sepertinya kayak masih diremehkan, seperti kayak untuk masyarakat awam, kayak misalkan ini jenis kok kura-kuranya nggak di air. Kadang-kadang kan banyak yang bertanya seperti itu kalau misalkan orang-orang awam, bukan seperti saya atau reptil yang lain. Biasanya juga misalkan ditanyain, kok dia hidupnya di darat, terus makannya kok nggak pelet kayak kura-kura yang lainnya. Nah, ada juga yang bertanya kisaran harga, sedangkan pas kita kasih tahu kok mahal sekali.
Saya kemarin beli kura-kura padahal itu beda jenis, sedangkan kura-kura darat ini emang lebih mahal dibandingkan dengan kura-kura air. Kalau kita membicarakan tentang harga, mungkin ini yang paling menjadi pertanyaan untuk sahabat channel, bahwasanya kura-kura sudah menjadi tren saat ini. Trendsetter hari ini adalah kura-kura, bahwa kura-kura kecil pun harganya sangat sekali maksimal untuk fantastis, apalagi yang seperti sebesar diameternya 10 cm. Baik, Mas Anang, untuk harganya mungkin kita tahan dulu. Kita akan berbagi cerita dulu, meminta dukungan kepada Pemuda Channel, karena kita akan berbagi cerita masih berlanjut tentang binatang reptil sejenis kura-kura. Dan jangan lupa sekali lagi saya meminta dukungan untuk channel, untuk Mitra Pemuda untuk berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sahabat channel, tadi sudah banyak kita berbicara tentang reptil sejenis kura-kura sulcata dengan narasumber Mas Anang. Mas Anang, tadi kita sudah banyak bercerita tentang suka dukanya, belum dijawab ya suka dukanya. Sebelum saya beranjak tentang suka duka, Mas Anang ini kan punya keinginan merawat kura-kura sulcata darat ya. Itu rasa keinginan pertama, apakah ikut-ikutan, apakah memang kepingin punya rasa tersendiri ingin merawat binatang ini, atau karena binatang kura-kura sedang trendsetter untuk tahun dari 2020? Kebetulan saya sebelum melihara kura-kura sulcata ini belum setren sekarang ini yang seharga fantastis ini, lebih 2 kali lipat sebelum saya beli. Kebetulan saya memang bidang saya mencintai binatang-binatang khususnya reptil. Saya dulu mempunyai jenis iguana dan saya melihat kura-kura ini kok lucu, terus imut, perawatannya juga saya setelah cari ternyata gampang, nggak seperti hewan-hewan yang lain. Kalau misalkan saya bilang sih, untuk tahun sekarang ini tahun-tahun boomingnya untuk kura-kura ini, karena setelah saya lihat harganya itu 2 kali lipat tahun sebelum saya membeli kura-kura ini. Baik, karena mungkin lebih tepatnya bukan karena ikut-ikutan lagi trendsetter, memang ada rasa keinginan ingin memelihara binatang sejenis reptil sulcata darat ya. Berarti memang punya keinginan, bukan ikut-ikutan ya. Ya, betul. Nah, baik, pada saat itu berarti kan sebelumnya tidak memiliki binatang reptil kura-kura. Pada saat kita mendapatkan binatang ini, sulcata ini dapatnya dari mana Mas Anang? Biar kita bisa berbagi, mungkin nanti ada setelah sahabat channel melihat channel kami, ada yang berkeinginan untuk merawat binatang. Terus bagaimana sih Mas Anang dapat binatang ini? Apakah dari pasar mana atau melalui apa? Coba berbagi cerita dengan sahabat channel. Kebetulan saya kan emang sudah mengandungi sejenis hewan-hewan ini, tapi untuk dulu saat saya beli ini, kura-kura ini belum se-booming ini. Saya dulu membelinya di online shop. Online shop. Karena sekarang mungkin booming banyak yang membeli, saya sarankan sih lebih tepatnya untuk membeli secara langsung atau melihat di toko-toko reptil yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota kalian. Kalau saya sarankan sih seperti itu. Berarti seperti di kota Pasar Burung ada ya? Kalau Pasar Burung mungkin ada, di Jatinegara juga ada, tapi khusus kalau reptil beda, dia seperti kayak jenis-jenis hewan lain. Kalau misalkan reptil itu dia ada khusus emang untuk menjual, misalkan kura-kura atau sejenis iguana dan ular ataupun yang lainnya. Baik, pada saat pembelian di online shop ini sekitar tahun berapa Mas Anang? Kebetulan saya dulu beli itu mungkin akhir 2018. Akhir 2018 Ya. di online shop dengan harga? Range 1 juta untuk ukuran 5 cm yang masih baby. Berarti pada saat Mas Anang membeli, sahabat channel, dia ukuran masih baby dengan 5 cm, diameter 5 cm, dengan pembelian online harganya itu sebesar 1 juta, dan barangnya kualitasnya di online pun bagus ya. Sangat bagus. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka, dan tidak ada yang istilah kata mengecewakan ya. Sampai dia bertumbuh kembang biak sampai mencapai diameter 10 cm di usia 1 tahun, sekarang masih 1 tahun. Baik, sahabat channel, bahwasanya tadi kita sudah bilang sama Mas Anang bahwa pembeliannya juga sangat mudah, dan dia menyarankan kepada sahabat channel yang ingin sekali merawat binatang reptil sejenis kura-kura, jangan beli di online. Alangkah baiknya kita beli di salah satu pembelian binatang-binatang seperti di Pasar Burung, Jatinegara. Itu lebih aman, kita bisa melihat barangnya langsung. Baik, Mas Anang, mungkin poin-poin kita sudah sampai di suka duka, bahwa suka duka dalam merawat si reptil sulcata ini. Sukanya apa, dukanya apa, bisa berbagi dengan sahabat channel dulu. Mungkin saya awali dengan dukanya dulu ya. Baik. Sepertinya kalau misalkan dukanya itu, apalagi untuk khusus masyarakat awam,
saya kebetulan melihara ini kan untuk lebih 1 tahun. Seperti banyak yang menanya ini jenis apa kok dia nggak di air, sedangkan punya saya atau punya orang tersebut di air. Sedangkan itu berbeda jenis. Untuk ini adalah kura-kura khusus darat yang tidak bisa hidup di air. Sedangkan banyak menanyakan kok makannya sayur, atau kok punya saya makannya pelet, kok beda sih. Dan terus kedua itu apalagi yang saya sangat sesalkan apabila masyarakat awam itu suka menyamakan sejenis kura-kura ini dengan punya mereka, sedangkan untuk harga dan jenisnya itu sangat berbeda. Misalkan kita beli harga ini 5 cm untuk ukuran baby, kok harganya mahal 1 juta, kok saya dulu beli ukuran kecil cuman misalkan 25.000 atau 50.000 itu sih. Ketiga, seperti kalau misalkan banyak yang menaksir kayak gini, banyak juga kalau misalkan khusus harganya itu yang sangat menyakitkan bagi saya. Kebetulan saya pencinta kayak gitu. Kebetulan kalau sukanya itu sangat banyak banget, karena khusus saya sebagai dulu saya pekerja, saya beraktivitas dari pagi sampai sore. Setelah itu kita malam melihat hewan kesayangan kita makan, apalagi dia sehat, dia lincah, terus dia sangat bergembira. Apalagi kita kan sebagai pencinta hewan, setelah melakukan aktivitas yang sangat panjang, melihat hewan kesayangan kita itu ada rasa tersendiri lah yang tidak diri bisa. Ya, Iya. jadi bisa membuat hati kita menjadi lapang, menjadi gembira, rasa lelah itu hilang, rasa capek itu hilang, karena binatang peliharaan kita sudah menunjukkan keceriaannya kepada kita pada saat kita beraktivitas satu harian penuh ya, gitu ya Mas Anang. Baik, sahabat channel, banyak sekali yang sudah kita informasikan melalui narasumber saya Mas Anang, bahwasanya mungkin dia sudah melihat cara suka duka, cara pendapatan pembeliannya, terus bahwa perlu diketahui juga kepada sahabat channel bahwa kura-kura mungkin yang tidak mengetahui binatang reptil, bahwa kura-kura itu ada yang di darat, ada juga ada yang di air. Dan yang kita bahas kali ini adalah salah satu pencintanya Mas Anang ini memelihara salah satu jenis reptilnya, itu ya kura-kura yang di darat, yang cara perawatannya juga sangat mudah sekali, pembeliannya juga sangat mudah sekali, tidak pernah sakit, hanya sakit pada masa baby usia 1 tahun, yaitu usia diameter 5 cm baru dia mengalami banyak gangguan di pencernaan. Untuk usia saat ini mereka tidak pernah ada masalah dalam pencernaan, makanan yang mudah didapat, tidak semuanya tidak dapat dikonsumsi, mudah sekali dapat, dan ini pun sangat lincah dan harganya pun terjangkau juga ya Mas Anang ya. Dan ini juga bisa menghibur kita pada saat kita merasa lelah, kita merasa sedih, dia bisa menghibur kita karena kelincahannya ini sulcata. Dan sejenis kura-kura pun ada yang di air, ada yang di darat. Inilah yang kita bahas kali ini, adalah sejenis kura-kura sulcata yang hidup di darat, yang diasuh oleh anak. Baik Mas Anang, tadi suka dukanya itu sudah menggembirakan hati. Terus boleh dong kita tahu nih, kalau untuk kali ini yang sudah berusia 1 tahun ini dengan diameternya sudah mencapai 10 cm, kira-kira kalau di harga pasaran saat ini, karena ini sudah trendsetternya kura-kura yang banyak dibahas oleh banyak orang, ini kira-kira dengan diameter seperti ini, kira-kira ini kasiran harganya berapa Mas Anang? Kalau misalkan kita sejenis kayak seperti kura-kura ini juga dia ada namanya passing grade, atau misalkan dia passing grade A atau sampai C. Kalau misalkan ini dia dijeniskan untuk A karena tidak ada sama sekali kecacatan atau sakit. Terus yang membuat mahal setelah dia lincah, terus diameternya dan tidak ada kecacatan dan tidak ada penyakit, itu yang membuat mahal. Apalagi untuk tahun sekarang, di tahun 2020 sampai sekarang awal tahun 2021 sangat booming, mungkin harganya 2 kali lipat. Dan kalau kita pasang harga, kita nggak bisa menentukan untuk para pembeli dan penjual untuk mematok, tapi di kisaran harga range untuk ukuran 10 cm mungkin sampai 15 cm, kalau saya sendiri berasumsi itu mungkin kisaran harganya 3 sampai 5 jutaan. Wow. Untuk jenis kura-kura ini. Wow, fantastis sekali ya. Maksudnya luar biasa harga kura-kura ini ya. Mungkin kalau bagi yang pencinta, di harga berapapun, kalau dia sudah suka dengan hatinya, mungkin semua itu menjadi
kesukaannya dia sendiri pasti bisa didapat ya. Baik sahabat channel, ini sangat sekali ramah sekali. Perlu saya ketahui bahwa binatang sejenis reptil sulcata ini sangat ramah lingkungan. Dia tidak mengganggu cara buang air besar dan buang air kecilnya pun tidak berbau ya Mas Anang ya. Dan ini pun tidak sulit sekali dalam perawatannya. Dan untuk mencari vitaminnya juga setiap hari dikasih vitamin atau enggak itu Mas Anang? Kalau misalkan vitamin sih biasanya kalau misalkan mungkin dia flu atau sakit seperti yang saya sebut. Tapi kalau misalkan dari sepertinya sih kalau misalkan kita dari makanan dan penjemuran sinar matahari sih itu sudah cukup. Kalau vitamin itu kalau misalkan dia sakit flu atau sakit yang lain. Seperti itu. Ya. Baik Mas Anang mungkin dan ini binatang reptil sejenis sulcata ini sangat sekali tenang ya sahabat channel ya. Kita sudah melihat dia pada saat saya bawa, pada saat saya pegang dengan rangkul 2 tangan ini, mereka sangat tenang sekali. Padahal saya melihat dia sebelum saya shoot, saya berbagi dengan konten, ini sangat sekali lincah. Nanti mungkin setelah acara ini mungkin dia akan kita lihat oleh sahabat channel gimana lincahnya dia untuk jalan mendarat, untuk diperlihat kepada sahabat channel. Baik, untuk sahabat channel mungkin ada berbagai macam yang sudah kita pertanyakan dan dijawab oleh narasumber kita Mas Anang. Semuanya sudah hampir terjawab bahwa mudahnya kita memelihara sejenis binatang yang lagi trendsetter tahun ini, yaitu kura-kura, dengan cara mendapatkannya mudah, cara merawatnya mudah, tingkat sakitnya juga gampang untuk diobati tanpa harus ke rumah sakit. Seperti itu ya Mas Anang ya. Baik, sahabat channel, mungkin Mas Anang sebagai narasumber kami bisa mengucapkan untuk mitra pemuda kedepannya seperti apa, sehingga kami sebagai seorang pemuda diberikan support oleh Mas Anang bahwa mitra pemuda kedepannya itu seperti apa Mas Anang. Untuk di kanal YouTube ini saya juga terima kasih telah diundang ke kanal YouTube ini untuk berbagi dan men-sharing yang saya ketahui. Dan untuk saya sebagai narasumber mungkin lebih bagus atau alangkah baiknya YouTube ini kalian tonton dan kalian bagikan ke teman-teman kalian, karena banyak pemuda-pemuda yang ingin melihat channel YouTube ini. Jangan lupa kalian juga tonton dan like dan subscribe dan share kanal YouTube ini. Itu saya sebagai narasumber. Itu aja yang bisa saya. Baik, terima kasih Mas Anang. Pagi ini adalah pagi yang sangat ceria. Saya sudah mendapatkan bintang tamu bahwa tema kali ini adalah di Mitra Pemuda adalah tentang pembahasan binatang reptil sejenis reptil darat, yaitu kura-kura darat, senamanya adalah sulcata. Dan mudah-mudahan binatang ini akan bisa ditonton oleh sahabat channel. Dan berkali-kali saya bilang kepada sahabat channel, tidak henti-hentinya saya mengucapkan dukungan dan support dari Mitra Pemuda. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel yang sudah men-subscribe, like, dan komen. Dan kami pun tadi sudah mengucapkan terima kasih kepada Mas Anang untuk bisa men-share ke teman-temannya agar channel ini bisa berkembang dan mendidik untuk semua mitra pemuda dan sahabat khususnya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.